Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin Maksum. Nah, kali ini saya akan tentang tips kerja dan cara menjadi supervisor sukses. Nah, supervisor sukses dan handal, mungkin kebanyakan dari kita belum mengetahui apa itu pekerjaan sebagai supervisor. Supervisor dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penyelia. Nah, supervisor sendiri seperti dikutip dari situs Wikipedia berasal dari kata supervise yang bisa berarti pengawas, pengarah, pengendali dan sebagainya. Nah, tugas utama supervisor adalah menjembatani antara jabatan di atasnya seperti manajer, direktur maupun direksi lainnya kepada para bawahannya, staf atau karyawan. Nah, menyampaikan kebijakan atasan dan melanjutkannya kepada para staf dan karyawan, sehingga tugas dan tanggung jawab supervisor sangat penting, sehingga dibutuhkan skill khusus untuk jabatan ini. Oleh karena itu, seorang supervisor harus memiliki kemampuan yang bermutu tinggi dan mencakup keterampilan membina hubungan baik di antara atasan dan bawahan. Keterampilan terhadap kegunaan dan peran kerja agar mampu bekerja dengan baik, kreatif, bermutu, mampu menghasilkan, efisien, bekerja atau sinergi, dan cerdas. Melakukan penyelidikan terhadap bawahan. Nah, keterampilan kecerdasan jiwa batinia atau emotional intelligence serta pola pikir yang membina watak baik. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang tugas dan tanggung jawab supervisor. Nah, kali ini di video pembelajar saya akan membahas tentang menjadi supervisor yang tangguh, handal, dan sukses. Nah, supervisor dapat dibagi dalam beberapa tugas sesuai bakat dan pengalamannya. Nah, contohnya supervisor produksi, supervisor marketing, supervisor analis, manajemen, dan sebagainya. Namun secara umum, supervisor mempunyai tugas utama yaitu memonitoring suatu jalannya produksi agar berjalan lancar dan terkendali. Nah, kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki supervisor handal nih? Nah, berikut nanti ada beberapa skill, kemampuan, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjadi seorang supervisor yang handal dan sukses. Yang pertama, mampu menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh bawahan-bawahannya kepada seluruh bawahan dan grupnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang supervisor yang handal dituntut mampu untuk menyampaikan informasi dengan baik. Yang kedua, seorang supervisor handal harus memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengatur kelompok kerja pada grup yang dipegangnya ataupun memberikan tugas pada subordinatnya. Yang ketiga, seorang supervisor handal juga harus memiliki kemampuan ekstra, tidak hanya mengandalkan kinerja para staf atau karyawan, tetapi juga melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung. Yang keempat, seorang supervisor handal juga harus menjadi pengayom, memberikan training, memimpin, memotivasi, menegakkan aturan, disiplin, mampu memecahkan masalah, dan sebagainya untuk membina karyawan di bawahnya atau problem. Pentingnya sebuah perusahaan, instansi maupun organisasi memiliki seorang supervisor. Nah, lewat supervisor inilah visi dan misi perusahaan diharapkan dapat tercapai. Seorang supervisor harus memiliki kriteria pemimpin yang baik dan adil. Hal ini dikarenakan vitalnya peran supervisor dalam kesuksesan perusahaan. Nah, tugas supervisor dan tanggung jawabnya memang penting untuk perusahaan, namun secara garis besar supervisor dapat kita bagi menjadi 5 tanggung jawab yang besar, yaitu planning atau merencanakan kegiatan yang menjadi tugasnya. Yang kedua, organizing, mengkoordinasikan kegiatan dan tugas agar berjalan lancar. Yang ketiga, staffing atau memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaan tersebut. Yang keempat, directing atau mengarahkan bagaimana agar tugas dan pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar. Yang kelima, controlling, melakukan kontrol terhadap kegiatan dalam grup serta pekerjaan yang dilakukan oleh grup tersebut. Nah, peran supervisor sangat diperhatikan manajemen dalam waktu 3-4 bulan setelah mendapat promosi sebagai leader. Kebanyakan supervisor baru kebingungan dengan langkah apa yang dimulai terlebih dahulu. Nah, memang di satu sisi jabatan dan kompensasinya semakin baik, namun
juga berbanding dengan itu, tugas dan tanggung jawabnya sudah sangat berpengaruh langsung dengan kinerja organisasi. Mulai mempersiapkan diri Anda untuk menjadi